Masih dalam dialog Jurnal Pagi mengenai transparansi harta capres cawapres. Nah, melanjutkan dialog kita Bu Yenti, jika memang sekarang waktu mepet lah sampai tanggal 9, tapi jika kemudian dalam waktu itu ada bukti lah bahwa caranya salah seperti itu, tidak sesuai laporannya, kira-kira efek hukumnya seperti apa? Nanti kan kalau misalnya sudah terlanjur jadi ya siapapun, ternyata ada laporan-laporan atau ada telisikan dari PPATK, semoga berani gitu kan ya. Kemudian ternyata ada transaksi yang mencurigakan setahun yang lalu, misalnya dari ini misal taruhlah dari narkotika atau dari korupsi. Ya, kalau konsekuensi hukum ya tetap aja bahwa itu adalah pencucian uang. Ya kan? Nanti kita akan terjebak lagi pada satu keadaan di mana kita harus mengadili capres kita atau mengadili presiden kita atau wapres kita terlibat kejahatan hanya karena pada waktu seleksi ini dalam hal harta kekayaannya tidak jelas, tidak selesai, tidak clear. Padahal semua yang mencurigakan itu kan harus ditelisik. Tetapi tadi katanya memang undang-undang sendiri mengatakan yang penting sudah menyalahkan LHKPN. Jadi dalam LHKPN itu apakah itu uangnya betul, apakah tidak betul, itu tidak ada urusannya secara ketatanegaraan, kan begitu. Tetapi secara hukum pidana, apalagi kita punya rejim anti pencucian uang, kalau itu nanti memang berasal dari ada sumber-sumber tentit dengan hasil kejahatan, sumber hukumnya, apakah kita akan mengatakan bahwa untuk presiden dan wapres dikecualikan? Kan enggak dong. Kita kan menyalahi konstitusi karena semua orang sama di hadapan hukum. Belakangan kan kita lihat ya, ada di mana ya yang wapres terlibat korupsi ya, walaupun nggak ditahan, tetapi kan dia diadili. Ya kita nggak usah lah ikut negara seperti itu, bahwa presiden kita, wapres kita harus duduk sebagai terdakwa di pengadilan karena terlibat ada harta kekayaannya dari korupsi. Ini baru minggu lalu ya, ada ya wakil presiden yang diadili. Nah, kita harusnya tahapan-tahapan ini adalah menjaga agar dana dan energi yang sangat banyak untuk menjadikan seseorang dan sepasang manusia menjadi presiden dan wapres ini jangan sampai hanya sebentar kemudian ada masalah hukum. Menurut Ibu kira-kira waktu yang ideal untuk pemeriksaan seperti itu berapa lama sih? Ya tidak mungkin kurang dari sebulan ya saya pikir ya, itu kan pasti harus diatur semuanya bahwa pemikiran undang-undang itu kan, ini permasalahannya kan begini, undang-undang pencucian uang lahirnya di DPR, undang-undang tentang pemilu, pilpres, pileg itu juga dari DPR. Mestinya orang-orang DPR itu berpikir secara komprehensif, jangan satu undang-undang salah satunya diabaikan atau bahkan bertentangan, itu tidak boleh. Misalnya undang-undang kampanye, dana kampanye, yang penting tidak di atas, nyumbang perorangan tidak di atas 1 miliar atau corporate tidak di atas 7 miliar atau 6 miliar. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa tetapi juga sumbernya harus jelas. Sehingga ada mekanisme untuk bagaimana penjelasan ini, keterjelasan ini tidak. Sementara undang-undang pencucian uang mengatakan semua transaksi, nyumbang itu transaksi, itu harus tidak boleh berasal dari hasil kejahatan. Jadi seakan-akan untuk kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan pemilu, itu undang-undang pencucian uang seakan-akan tumpul dalam hal untuk menelisik sumber uang yang masuk pada dinamika perpolitikan. Jadi masih ada celah ya seperti itu ya. Nah Pak Gun-Gun, bagaimana caranya untuk menanggulangi seperti ini? Ya, kalau saya melihat supaya tidak kemudian seperti sekarang ya, mepet, itu memang harus ada ketegasan juga di undang-undang. Misalnya undang-undang Pilpres. Saya setuju undang-undang Pilpres seperti pasal 5F itu kan memang akan mendorong orang hanya melaporkan formal. Artinya hanya menjadikan itu sebagai instrumen prosedural yang kemudian sebetulnya kerap kali tidak menyentuh substansi laporannya sendiri gitu. Tetapi saya agak ragu. Ragunya kenapa? Karena produk legislasi lagi-lagi ada di DPR. Sementara kan kita sama-sama tahu legislator kita adalah basisnya politisi, partai politik. Inilah salah satu tantangan ke depan sebetulnya, yaitu bagaimana memperkuat fungsi legislasi kita tidak berdasarkan kasus-kasus yang dimiliki oleh mereka dan kelompoknya. Artinya ini bicara out of the box, sesuatu yang legislasi yang tadi diidealkan komprehensif tadi. Tapi saya melihat memang di hampir seluruh penyelenggaraan demokrasi elektoral di kita, entah untuk pilkada maupun pilpres yang sudah sejak 99 itu kita sudah demokratis, tetapi dalam hal pelaporan menurut saya belum ideal. Belum ideal. Kenapa? Karena satu,
itu tadi masih artifisial. Kulit permukaan aja, oke, laporan kemudian dipublish, selesai. Kemudian yang kedua, tidak ada efek jera bagi mereka yang kemudian melaporkan kemudian di kemudian hari itu bisa bermasalah. Permasalahan ya. Karena gini ya, meskipun semua orang di muka hukum sama, tapi dalam praktiknya, praktik hukum kita kan memang kerap kali sangat mudah dipolitisir. Ini kita harus akui ya, bahwa ketika misalnya mengadili mereka yang tuna kuasa itu mudah, tetapi ketika orang itu punya power, apalagi punya sel-sel aktif yang bisa kemudian mempengaruhi, membarikade dia, itu kemudian agak susah menyentuhnya secara hukum. Banyaklah kasus, kita bisa deretkan lebih dari 100 misalnya kasus-kasus politik itu yang kemudian pada akhirnya hanya berakhir dengan cara-cara yang sebetulnya membuat orang hukum itu mungkin stres ya. Jadi idealnya bagaimana Pak Gun-Gun menurut Anda? Secara politik? Secara politik ke depannya berarti tadi kan ada perubahan peraturan perundang-undangan seperti itu ya? Ya. Kalau saya melihat sih satu perubahan undang-undang ya, terutama bunyi bahwa waktu itu juga harus menurut saya harus dibunyikan secara eksplisit, itu agak lebih lama gitu. Misalnya taruh tadi usulnya Bu Yanti kan 1 bulan, minimal ya? sebulan. Minimum sebulan. Atau itu debatable ya, tetapi proses kalau cuma beberapa hari menjelang kan rumit ya, mempertanggungjawabkannya rumit gitu. Kemudian yang kedua menurut saya harus kan kita menganut demokrasi partisipatoris ya. Nah, harus ada keberanian juga dari elemen masyarakat menurut saya sebagai bagian dari ekspresi partisipasi politik non konvensional. Karena kalau konvensional kan 9 Juli, non konvensional kritisisme. Dan itu kalau punya alat bukti itu bisa masuk menurut saya. Dan itu yang sudah diminta KPK Pak ya? Iya, yang diminta KPK kan berpartisipasi juga memberi masukan kepada KPK. Misalnya menemukan ada bagian, kan itu sudah dipublish ya, hartanya, jenis-jenisnya segala macam. Kalau misalnya suatu hari menemukan perusahaan, taruhlah misalnya Mr. X atau Mr. Y itu dari dua pasangan itu bisa saja kemudian yang kebetulan misalnya tidak teraba gitu ya, yang dipublish dalam LHKPN-nya itu dilaporin gitu, dan itu kan tentu kita bisa rame-rame kemudian ada ruang diskursus di media yang kemudian juga menjadi alat tekan bagi si kandidat itu. Oke, nah berkaitan dengan pelaporan seperti ini, kalau dari segi undang-undang, maksud saya dari segi hukum tindak pidana pencucian uang dan lain-lain, apakah ada hal-hal yang harus ditambahkan lagi Bu? Iya, dulu ya, saya beberapa kali diundang juga di waktu bukan eranya Pak Abraham Samad ya, sorry, itu LHKPN itu akan lebih diartikan lagi gitu, bukan sekedar LHKPN. Kita sempat waktu itu bahwa LHKPN itu juga nanti di bawahnya bahwa disampaikan dengan benar semacam sumpah, sehingga suatu saat apabila ternyata ini tidak benar, ini langsung menjadi alat bukti. Dulu ada satu nuansa ke sana sehingga kita berbicara LHKPN itu lebih serius karena apa? Ketika nanti ada masalah yang tidak sesuai, ini menjadi bukti. Iya, itu pernah beberapa kali saya termasuk yang diundang berkaitan dengan pencucian uang ini. Eranya sebelum Pak Busro juga itu kan beberapa kali, tapi ya biasalah setelah itu rapat-rapatnya ada tapi ya nggak ada hasilnya gitu kan biasa. Tetapi bahwa pemikiran itu pernah ada, pemikiran itu pernah dengan serius difikirkan supaya bahwa LHKPN ini juga lebih ada gunanya lah ya. Misalnya sekarang bukan hanya ini saja. Misalnya ada beberapa fakta bahwa menteri belum menyerahkan LHKPN kan nggak diapa-apakan. Nah ini juga kan ini saya pikir memang saya merasakan adanya berkaitan dengan harta kekayaan dan nanti kaitannya dengan apakah itu berasal dari kejahatan yang namanya pencucian uang, itu memang banyak sekali yang harus disesuaikan, disinkronkan dengan aturan di ketatanegaraan. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya dari hasil korupsi itu sangat dekat bukan dari orang miskin atau kaya, tetapi sangat dekat dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaannya ada di tata negara ini. Oke, kita tahan dulu perbincangan kita, tetaplah bersama kami melanjutkan dialog dalam Jurnal Pagi.